Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah administrasi server program studi sistem informasi Universitas Terbuka. Kali ini kita diberi tugas untuk menginstal NFS server yang nanti kita gunakan untuk transfer file dalam jaringan. Yang kita gunakan sistem operasi CentOS 7. Kita gunakan lewat VirtualBox. Kita coba akses sistem operasi kita di VirtualBox. Oke, kita login ke dalam sistem CentOS 7 kita sebagai root, user root. Setelah login, kita jalankan perintah untuk update. Oke, setelah update, kita gunakan perintah untuk instalasi NFS-nya. Kita ketikkan perintah sudo yum install nfs tanda hubung utils. Kita jalankan. Kita tunggu proses instalasinya. Kita ketikkan yes di sini untuk melanjutkan instalasi. Sedang download paketnya. Kita ketikkan yes lagi. Oke, instalasi CentOS-nya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat directory yang nantinya akan gunakan untuk menerima file atau untuk mengirim file. Kita buat directory-nya dulu. Sudo mkdir. Mkdir ini untuk perintah untuk membuat directory. Kita buat directory contoh data. Tekan enter, sudah. Sekarang kita akan mengubah kepemilikan directory ini menjadi kepemilikan user nfs nobody. Kita ketikkan perintah sudo chown spasi nfs nobody titik 2 nfs nobody /data. Ini foldernya. Kita tekan enter. Oke, setelah itu kita akan memberikan izin baca tulis kepada nfs nobody. Sudo chmod 775 ini perintah untuk izin baca tulis /data 755 ya, maaf salah. Kita tekan enter, sudah. Langkah keempat, kita akan mengkonfigurasi NFS servernya. Yang pertama, setelah directory berbagi telah disiapkan, kita akan
mengkonfigurasi NFS server untuk mengizinkan akses ke directory tersebut. Kita buka file konfigurasi NFS server dengan menggunakan editor. Kita ketikkan sudo nano ini untuk editornya. Kita mengarah ke folder etc file export. Kita tekan enter. Di dalam file ini kita tambahkan baris /data, tanda bintang ini untuk mewakili semua ekstensi, rw, titik sinkron titik no root squash titik no al squash. Dalam kurung, tutup kurung. Oke, kita ketikkan karakter seperti ini ke dalam filenya. Kita coba simpan, enter. Sudah. Sekarang kita akan melanjutkan untuk menerapkan perubahan pada konfigurasi NFS server dengan menjalankan perintah sudo export fs -a. Oke, langkah kelima kita akan menjalankan dan mengaktifkan NFS server kita. Untuk menjalankan perintah mengaktifkan NFS server, kita akan jalankan perintah sudo system ctl start NFS server. Oke, sudah kita jalankan, lalu kita ketikkan perintah sudo, kita aktifkan enable NFS server. Sudah kita enable, sekarang kita coba cek status dari NFS servernya. Sudo apakah sudah berjalan, sudo sistem ctl status NFS server. Oke, NFS servernya yang kita instalasi tadi sudah bisa aktif dengan tanda hijau ini, tulisan aktif. Sekarang NFS server kita sudah aktif, berarti instalasi NFS server kita sudah selesai, sudah berjalan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan file transfer dari sisi klien. Oke, demikian video untuk instalasi NFS server kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah administrasi server program studi sistem informasi Universitas Terbuka. Kali ini kita diberi tugas untuk menginstal NFS server yang nanti kita gunakan untuk transfer file dalam jaringan. Yang kita gunakan sistem operasi CentOS 7. Kita gunakan lewat VirtualBox. Kita coba akses sistem operasi kita di VirtualBox.
Oke, kita login ke dalam sistem CentOS 7 kita sebagai root, user root. Setelah login, kita jalankan perintah untuk update. Oke, setelah update, kita gunakan perintah untuk instalasi NFS-nya. Kita ketikkan perintah sudo yum install nfs tanda hubung utils. Kita jalankan. Kita tunggu proses instalasinya. Kita ketikkan yes di sini untuk melanjutkan instalasi. Sedang download paketnya. Kita ketikkan yes lagi. Oke, instalasi CentOS-nya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat directory yang nantinya akan digunakan untuk menerima file atau untuk mengirim file. Kita buat directory-nya dulu. Sudo mkdir. Mkdir ini untuk perintah untuk membuat directory. Kita buat directory contoh data. Tekan enter, sudah. Sekarang kita akan mengubah kepemilikan directory ini menjadi kepemilikan user nfs nobody. Kita ketikkan perintah sudo chown spasi nfs nobody .2 nfs nobody /data. Ini foldernya. Kita tekan enter. Oke, setelah itu kita akan memberikan izin baca tulis kepada nfs nobody. Sudo chmod 775 ini perintah untuk izin baca tulis /data 755 ya, maaf salah. Kita tekan enter, sudah. Langkah keempat, kita akan mengkonfigurasi NFS servernya. Yang pertama, setelah directory berbagi telah disiapkan, kita akan mengkonfigurasi NFS server untuk mengizinkan akses ke directory tersebut. Kita buka file konfigurasi NFS server dengan menggunakan editor. Kita ketikkan sudo nano ini untuk editornya. Kita mengarah ke folder etc file export. Kita tekan enter. Di dalam file ini kita tambahkan baris /data, tanda bintang ini untuk mewakili semua ekstensi, rw, titik sinkron titik no root squash titik no al squash.
kurung, tutup kurung. Oke, kita ketikkan karakter seperti ini ke dalam filenya, kita coba simpan, enter. Sudah. Sekarang kita akan melanjutkan untuk menerapkan perubahan pada konfigurasi NFS server dengan menjalankan perintah sudo export fs min a. Oke, langkah kelima kita akan menjalankan dan mengaktifkan NFS server kita. Untuk menjalankan perintah mengaktifkan NFS server, kita akan jalankan perintah sudo system ctl start NFS server terhubung server. Oke, sudah kita jalankan, lalu kita ketikkan perintah sudo, kita aktifkan enable NFS server. Sudah kita enable, sekarang kita coba cek status dari NFS servernya. Sudo apakah sudah berjalan, sudo sistem ctl status NFS server. Oke, NFS servernya yang kita instalasi tadi sudah bisa aktif dengan tanda hijau ini, tulisan aktif. Selanjutnya kita akan memastikan untuk